Terima kasih banyak kepada sobatku, atas donasi yang diberikan melalui Saweria, serta yang sudah berlangganan di channel Kang Cerita. Dukungan sobatku sangat berarti bagi Mimin, dan semoga rezeki sobatku selalu lancar. Sekali lagi Mimin ucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya, atas dukungannya tanpa terkecuali. Mendengar Qiaoyu menyebut namanya, Huaki juga terlihat terkejut dan berkata, bahwa dirinya tidak menyangka Qiaoyu masih mengingatnya. Qiaoyu kemudian tertawa, lalu dirinya berkata, "Tentu saja aku mengingatmu Kak Huaki, bagaimana kalau kau lepaskan temanku, dan kita bicara berdua saja." Mendengar itu Huaki tertawa dan balik bertanya, apakah Qiaoyu benar-benar berpikir itu mungkin? "Kau bodoh? Atau aku yang bodoh?" ucap Huaki. Huaki kemudian mengakui bahwa Qiaoyu cukup mengesankan, dan dirinya lalu bertanya, bagaimana Qiaoyu yang dulu membantu semua siswa melarikan diri, berencana melarikan diri kali ini. Namun, Qiaoyu sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri, karena kekuatan Qiaoyu telah jauh meningkat dibandingkan sebelumnya. Belum lagi, efek pil Soul Stealing Grid Recovery yang ada dalam dirinya belum sepenuhnya hilang. Dengan penuh percaya diri, Qiaoyu kemudian mengeluarkan pedang naga hijau miliknya, untuk menyerang Huaki. Sementara itu, Huaki yang melihat Qiaoyu memanggil pedangnya, dirinya lalu memperingatkan Qiaoyu, bahwa Qiaoyu harus berpikir terlebih dahulu jika ingin bertarung dengan dirinya. Huaki lalu membuka jendela statusnya dan memperlihatkan, bahwa dirinya adalah seorang assassin bayangan high-tech, level 35. Qiaoyu seketika terkejut melihat status milik Huaki, dan dirinya lalu menyadari, jika Huaki sengaja menunjukkan kekuatannya untuk membuatnya gentar. Qiaoyu kemudian merasa bingung bagaimana dirinya bisa menang, bahkan dengan tambahan 10 pil recovery sekalipun. Di sisi lain, Huaki tiba-tiba mengarahkan belatinya ke leher Zuoyou, lalu memerintahkan Qiaoyu untuk menyerah dan melemparkan senjatanya. Huaki juga berkata, bahwa selama Qiaoyu menurutinya, mungkin dirinya akan melupakan semua kesalahan di masa lalu. Namun, saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seluruh Underworld mulai runtuh, dan bangunan tempat mereka berada ikut runtuh bersamanya. Melihat situasi itu, Qiaoyu lalu menarik kembali pedangnya dan berkata, "Baiklah, sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain menerima nasibku." Setelah itu, sambil berjalan mendekati Huaki, Qiaoyu bertanya dengan penasaran, kenapa Bai Zi sampai repot-repot menghancurkan dungeon peringkat D hanya untuk menangkapnya, yang hanya seorang player early stage. Qiaoyu juga bertanya, apakah itu sepadan? Mendengar pertanyaan itu, Huaki tertawa keras dan menjawab, "Qiaoyu, kau bukanlah player early stage biasa. Seorang necromancer tahap awal yang mampu mengalahkan player tahap menengah secara fisik, jelas kau sangat berharga. Begitu kau melihat visi besar Bai Zi, kau pasti akan bergabung dengan kami tanpa ragu." Melihat tingkah Huaki yang fanatik seperti orang gila, Qiaoyu tiba-tiba teringat tentang Queen dari kerajaan mesin yang ada di dalam hatinya. Qiaoyu kemudian memanggil Queen untuk segera keluar, karena jika tidak, dirinya pasti akan mati. Setelah itu, sambil bergerak mendekati Huaki, Qiaoyu diam-diam mempersiapkan pedangnya kembali. Tanpa menyadari hal itu, Huaki memerintahkan Qiaoyu untuk ikut bersamanya, karena dirinya akan menunjukkan kepada Qiaoyu kehebatan Bai Zi. Namun, tiba-tiba Qiaoyu melompat untuk menyerang Huaki sambil memerintahkan Zuoyou untuk bergerak. Zuoyou, yang ternyata sudah sadar, langsung bergerak begitu mendengar suara Qiaoyu dan menghantam Huaki dengan sikunya. Setelah itu, Qiaoyu yang melihat ada jarak antara Zuoyou dan Huaki, dirinya segera menyerang Huaki menggunakan pedang naga hijau miliknya. Namun, sebagai hunter high stage, Huaki dengan mudah menghindari serangan itu, dan langsung mengeluarkan belatinya untuk menyerang Qiaoyu. "Kalau kau masih ingin bertarung, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan menyeretmu pergi," ucap Huaki. Huaki lalu mengayunkan belati yang diliputi aura ke arah Qiaoyu, akan tetapi, Zuoyou terlebih dulu maju melindungi Qiaoyu, dengan menghentikan serangan Huaki menggunakan perisainya. Melihat Zuoyou melindungi Qiaoyu,
Huaki tersenyum sinis dan berkata, jika sepertinya Qiaoyu cukup populer di kalangan wanita. Setelah berkata demikian, Huaki lalu mengumpulkan aura di kakinya dan menendang Zuoyou ke samping sehingga Zuoyou tidak bisa menghindari serangan tersebut. Dan dengan satu tendangan saja, Zuoyou terpental sangat jauh. Qiaoyu yang hendak menyerang Huaki, melihat Zuoyou terpental, dirinya kemudian menjadi sangat marah. Qiaoyu lalu menyerang Huaki dengan tekad, bahwa jika dirinya bisa menumpuk Dragon Roar Slash 100 kali atau 1000 kali, mungkin dirinya akan memiliki peluang untuk menang. Namun, itu semua sia-sia. Huaki bergerak sangat cepat, dan dengan mudah menghindari semua serangan milik Qiaoyu. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, Huaki kemudian balik menyerang dan menusukkan belatinya ke tangan kanan Qiaoyu. Terkejut, Qiaoyu segera mundur sambil memegangi tangannya untuk menghentikan pendarahan di lengannya. Sementara itu, Huaki yang melihat Qiaoyu kesakitan, dirinya kemudian tertawa dan berkata, "Satu anggota tubuh hilang, 4 lagi yang tersisa. Kak Hua, bagaimana kalau kita hanya menyisakan 4 anggota badan saja, kita biarkan yang kelima tetap ada," saut Qiaoyu. Mendengar itu Huaki tertawa dan berkata, bahwa dirinya akan mempertimbangkannya. Setelah itu, Huaki bergerak dengan sangat cepat dan langsung menyerang tangan kiri Qiaoyu, dan Qiaoyu bahkan tidak sempat bereaksi terhadap serangan tersebut. Di sisi lain, Qiaoyu sangat terkejut karena pertahanannya benar-benar tidak berguna melawan Huaki, terlebih lagi, karena pergerakan Huaki yang begitu cepat, hingga dirinya tidak bisa mengikuti gerakannya. Namun, saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba Huaki muncul di belakang Qiaoyu, dan langsung menghujaninya dengan ratusan tusukan belati. Qiaoyu yang tidak berdaya hanya bisa menerima serangan itu, tanpa bisa membalasnya. Setelah itu, Huaki kemudian membanting Qiaoyu ke tanah, dan menusukkan belatinya ke punggung Qiaoyu. "Kenapa kau membuat ini jadi sulit untuk dirimu sendiri? Bukankah lebih mudah kalau dari awal kau bekerja sama?" ucap Huaki sembari mengambil belatinya dari punggung Qiaoyu. Namun, serangan Huaki tidak sampai di situ. Huaki tiba-tiba menendang Qiaoyu dengan sangat keras, hingga membuat Qiaoyu terlempar ke arah peti mati yang ada di belakangnya. Setelah itu, ketika tubuh Qiaoyu jatuh di atas peti mati tersebut, tubuhnya seketika langsung tersengat listrik membuat Qiaoyu begitu sangat kesakitan. Qiaoyu kemudian berpikir, bahwa ada semacam kekuatan dalam peti itu yang membuatnya tidak bisa bergerak. Qiaoyu terkejut dan menyadari situasi itu sangat buruk, karena efek dari peti itu membuatnya mengantuk. Melihat Qiaoyu seperti itu, Huaki kemudian berkata, "Tidurlah, saat kau bangun nanti, kita sudah sampai di tujuan." Namun, saat sedang mengatakan itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari belakang, yang menyuruh Huaki untuk melepaskan Qiaoyu. Mendengar itu, Huaki kemudian menoleh ke sumber suara, dan saat dirinya mengetahui bahwa itu adalah Zuoyou, dirinya seketika langsung terkejut dan langsung bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi. Di sisi lain, terlihat perisai yang dipegang Zuoyou mulai terbakar dengan api biru, yang membuat Huaki berkata, jika itu mustahil, karena api itu adalah api biru Underworld. Akan tetapi, api biru Underworld itu tidak hanya berada di perisai Zuoyou, tetapi juga menyala di dalam dirinya. Mata Zuoyou pun bersinar dengan api tersebut, dan dengan penuh amarah, Zuoyou menatap Huaki dan memerintahkannya untuk melepaskan Qiaoyu. Di sisi lain, ketika Qiaoyu mendengar suara Zuoyou, dirinya sedikit terbangun, namun, karena efek peti mati tersebut, dirinya tidak bisa membuka matanya atau sepenuhnya sadar. Sementara itu, api biru dari Underworld sedang mengamuk dan menjadi semakin kuat, saat Zuoyou mulai menyerang Huaki. Melihat itu, Huaki kemudian mencoba menghindari serangan-serangan tersebut dengan gerakan yang sangat cepat. Awalnya Huaki ragu, tetapi setelah melihat kekuatan api tersebut dari dekat, dirinya lalu mengakui, bahwa itu memang api biru dari Underworld. Setelah itu, saat Zuoyou berjalan mendekati Huaki sambil melepaskan api besar dari tubuhnya, Huaki menyadari, bahwa perisai yang dipegang oleh Zuoyou itu tidak mungkin hanya perisai peringkat A, karena jika hanya perisai peringkat A biasa, mustahil perisai tersebut mampu menahan api biru Underworld. Di sisi lain, Qiaoyu yang bisa mendengar Zuoyou bertarung,
dirinya yang berada di alam lain dengan cemas mencoba memanggil Zuoyou, bertanya apakah Zuoyou baik-baik saja, dan apa yang sebenarnya terjadi. Qiaoyu tidak bisa memahami bagaimana Zuoyou, seorang player early stage, bisa bertahan melawan Hua Qi, yang merupakan seorang player high stage. Sementara itu, Hua Qi yang terluka oleh api biru milik Zuoyou, dirinya menjadi sangat marah dan mengatakan, jika Zuoyou benar-benar wanita gila. Namun, sebelum Hua Qi bisa menyerang Zuoyou, Zuoyou tiba-tiba berteriak hingga terjadi ledakan besar, dan kemudian semuanya tiba-tiba menjadi sunyi. Qiaoyu menjadi sangat khawatir ketika semua suara mendadak menghilang, dan dirinya lalu memanggil Zuoyou, bertanya di mana Zuoyou dan apakah dirinya baik-baik saja. Qiaoyu juga terus berteriak, agar Zuoyou tidak menakuti dirinya. Karena keinginan Qiaoyu yang begitu kuat untuk memanggil nama Zuoyou, Qiaoyu akhirnya berhasil melepaskan diri dari ruang hampa itu, dan langsung memanggil nama Zuoyou dengan lantang. Dan saat itu juga, suara Zuoyou yang menenangkan berbisik kepada Qiaoyu, bahwa dirinya ada di sisinya. Mendengar itu, Qiaoyu kemudian bersyukur mengetahui bahwa Zuoyou baik-baik saja, dan setelah itu, Qiaoyu bertanya tentang Hua Qi, apakah dia telah melarikan diri. Zuoyou pun membenarkannya, mengatakan jika Hua Qi sudah melarikan diri dari tempat tersebut. Mendengar itu, Qiaoyu menghela napas lega dan meminta Zuoyou untuk segera pergi dari sana, karena dungeon tersebut akan runtuh. Akan tetapi, Zuoyou tidak menjawab perkataan Qiaoyu, namun, dirinya perlahan meletakkan tangannya di kepala Qiaoyu, dan dengan suara pelan Zuoyou berkata, "Maaf Qiaoyu, aku rasa aku tidak bisa pergi bersamamu." Mendengar itu, seketika Qiaoyu bertanya kepada Zuoyou, mengapa Zuoyou tidak bisa ikut dengan dirinya. Sambil menangis, Zuoyou meminta maaf kepada Qiaoyu, mengatakan bahwa dirinya benar-benar menyesal. Qiaoyu yang mendengar tangisan Zuoyou, seketika menjadi sangat khawatir dan memintanya untuk berhenti menangis, serta menyuruhnya untuk mengeluarkan dirinya dari peti mati itu terlebih dahulu. Akan tetapi, Zuoyou tidak melakukan apa yang Qiaoyu minta, dan dengan lembut, Zuoyou mencium kening Qiaoyu dengan air mata mengalir dari matanya. Setelah itu, sambil memandangi wajah Qiaoyu, Zuoyou sambil menangis berkata, "Sebenarnya, aku sudah lama diam-diam mengamatimu, dan ada banyak hal yang ingin aku katakan padamu, tapi, tidak ada waktu, karena dungeon ini akan segera runtuh, aku akan segera mengirimmu keluar dari sini." Mendengar itu, Qiaoyu seketika berteriak memohon agar Zuoyou memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, sebelum Qiaoyu mendapatkan jawaban dari Zuoyou, tiba-tiba petir menyambar di dalam bangunan tersebut. Karena hal itu, bangunan tempat Qiaoyu dan Zuoyou berada pun menjadi hancur, namun, sebuah penghalang muncul di sekitar Qiaoyu bersamaan portal yang mulai terbuka, meninggalkan Zuoyou di sisi luarnya. Setelah itu, tubuh Qiaoyu yang berada di atas peti mulai melayang ke arah portal, dan saat efek dari peti mati tersebut menghilang, Qiaoyu pun langsung terbangun dari tidurnya. Qiaoyu pun kemudian langsung berteriak memanggil nama Zuoyou dan bertanya, di mana dirinya berada. Namun, saat Qiaoyu melihat Zuoyou, dirinya sangat terkejut dengan apa yang dirinya lihat. Di sisi lain, terlihat Zuoyou berdiri di samping perisainya, dengan tubuh yang diselimuti oleh api biru dari Underworld, serta tanda hitam yang muncul di sebagian tubuhnya. Zuoyou yang perlahan menghilang menatap Qiaoyu dengan senyumnya, air mata mengalir dari satu matanya, sementara api biru membara di mata lainnya. Qiaoyu begitu terkejut dengan apa yang terjadi, dan bertanya-tanya, mengapa semuanya menjadi seperti ini. Qiaoyu berusaha mengulurkan tangannya untuk meraih Zuoyou, namun, dirinya tidak bisa melakukan apapun karena portal itu terus menariknya keluar. Qiaoyu hanya bisa memanggil nama Zuoyou sebelum dirinya sepenuhnya terseret keluar dari dungeon itu. "Qiaoyu, kamu harus terus bertahan hidup dengan baik demi diriku," ucap Zuoyou bersamaan dengan tertutupnya portal dungeon tersebut. Beberapa waktu kemudian, Qiaoyu terlihat berbaring di atas tempat tidur di sebuah rumah sakit,
dengan Ma Fei, Xiang Di, dan Zhao Yiyue berdiri di sampingnya. Di saat yang sama, Ma Fei bertanya kepada Xiang Di, apakah Xiang Di benar-benar tidak akan memberitahu Qiaoyu, karena itu tidak adil baginya. Mendengar itu, Xiang Di dengan nada berat menjawab dengan berkata, apakah kau pikir aku menginginkan hal ini? Terlebih lagi, dokter mengatakan bahwa saudara Yu tidak bisa menerima sebuah kejutan. Lagi pula, dungeonnya sudah runtuh, dan Zuoyou. Akan tetapi, sebelum Xiang Di melanjutkan perkataannya, Qiaoyu terlebih dahulu tersadar dari pingsannya. Qiaoyu kemudian bangun dan bertanya kepada semua orang, apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, dan kenapa kepalanya sakit. Mendengar itu, dengan tawa terpaksa, Xiang Di menjawab, jika Qiaoyu tidak apa-apa, karena Qiaoyu hanya terlalu banyak minum, dan membentur tiang lampu tadi malam. Namun, Qiaoyu mengatakan, bahwa entah bagaimana Xiang Di terlihat berbohong kepadanya, karena tidak mungkin dirinya seceroboh itu. Sambil memberi isyarat kepada Ma Fei, Xiang Di mengatakan, jika dirinya tidak berbohong. Xiang Di juga berkata, jika Qiaoyu tidak percaya kepada dirinya, Qiaoyu bisa bertanya kepada Ma Fei. Ma Fei pun kemudian mengatakan, jika apa yang dikatakan Xiang Di itu benar. Akan tetapi, Qiaoyu yang belum bisa percaya kemudian berpikir, ada yang tidak beres, aku merasa, seperti aku melupakan sesuatu yang sangat penting bagiku. Sementara itu, di markas organisasi Baizi, pemimpin dari Huaqi terlihat sangat marah kepadanya, karena Huaqi telah diberi kesempatan kedua, tetapi kembali gagal. Huaqi yang ketakutan kemudian mencoba menjelaskan, bahwa kali ini hanyalah sebuah kecelakaan. Huaqi juga berkata, jika wanita itu terlalu aneh, karena dirinya bahkan benar-benar bisa menyalakan api biru dari Underworld. Huaqi kemudian memohon kepada orang tersebut untuk memberinya satu kesempatan lagi, dan dirinya berjanji akan berhasil kali ini. Mendengar itu, orang itu kemudian menatap Huaqi dengan tatapan tajamnya. Sementara itu, saat Qiaoyu berada di rumah sakit, dirinya kemudian melihat jendela status miliknya. Saat ini, Qiaoyu adalah seorang necromancer tahap awal level 17, dengan 444 kekuatan, 500 pertahanan. Melihat semua itu, Qiaoyu kemudian berpikir, jadi, levelku tiba-tiba naik beberapa level. Statistikku meningkat cukup banyak, dan bahkan pedang naga hijauku berubah menjadi pedang naga emas. Tapi, rasanya seperti aku kehilangan beberapa kenangan penting. Ada sesuatu, atau seseorang yang sangat penting yang aku lupakan. Akan tetapi, saat Qiaoyu sedang memikirkan itu, tiba-tiba Long Xiang masuk ke kamarnya sembari berkata, jika dirinya mendengar bahwa Qiaoyu dirawat di rumah sakit, dan dirinya datang untuk menjenguknya. Long Xiang kemudian bertanya kepada Qiaoyu, bagaimana kondisinya saat ini. Qiaoyu lalu menjawab, jika dirinya baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Qiaoyu balik bertanya, apakah ada keperluan tertentu yang membuat Long Xiang datang menemuinya. Setelah itu, Long Xiang sembari duduk dirinya berkata, Qiaoyu, apakah kamu pernah mendengar tentang Global Underworld Combat Turnamen untuk universitas? Combat Turnamen, bukankah itu biasanya untuk mahasiswa tahun ketiga dan keempat? Benar sekali, itu adalah acara besar yang diadakan setiap 4 tahun sekali, bersama dengan Aliansi Timur dan Barat, dan itu adalah turnamen terbesar yang pernah ada. Itu adalah panggung terbesar bagi bakat muda untuk memamerkan skill mereka. Jika kamu mendapatkan peringkat yang baik, hadiahnya tidak terbatas. Equipment, skill, ketenaran, dan sebut saja apapun yang kau inginkan. Juara tahun lalu bahkan menerima equipment rank S, dan turnamen tahun ini akan diadakan dalam 9 bulan. Jadi, apakah kamu mengundangku untuk ikut serta dalam turnamen? Tidak. Sebenarnya aku ingin mengundangmu untuk menyelesaikan dungeon denganku. Hanya mereka yang menyelesaikan dungeon ini yang dapat memenuhi syarat untuk mengikuti turnamen. Tapi, karena kamu terluka, aku tidak akan memaksamu. Namun jika kamu tertarik,
kamu bisa menghubungiku. Hanya itu yang ingin ku sampaikan, aku pergi dulu. Setelah itu, Qiaoyu yang melihat Long Xiang pergi dirinya lanjut berpikir. Aku hanya mahasiswa tahun pertama, dan Long Xiang sudah mengundangku untuk menyelesaikan dungeon. Itu aneh, rasanya seperti dia mencoba menjebakku. Beberapa saat kemudian, saat Qiaoyu sedang memakan apel, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Melihat Xiangdi dan Ma Fei terluka, Qiaoyu tidak mengenali keduanya dan bertanya, mengapa ada dua Xiangdi, dan Xiangdi pun kemudian menjelaskan, jika itu adalah Ma Fei. Mendengar itu, Qiaoyu seketika terkejut dan langsung bertanya, apa yang terjadi dan bagaimana Ma Fei bisa berakhir seperti itu. Setelah itu, Xiangdi yang ragu sejenak, akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Qiaoyu. Saudara Yu, aku sebaiknya memberitahu yang sebenarnya. Kamu tidak terbentur tiang lampu, namun sebenarnya kamu masuk ke dalam sebuah dungeon. Tapi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam, karena ketika kami menemukanmu, kamu sudah tergeletak di pinggir jalan. Mendengar itu, Qiaoyu seketika langsung bertanya kepada Xiangdi, tentang apa nama dungeon tersebut. Xiangdi pun kemudian menjawab, bahwa itu adalah dungeon yang bernama Sudo Underworld. Mendengar nama itu, Qiaoyu kemudian mencoba mengingat detail tentang dungeon tersebut, akan tetapi, dirinya tidak menemukan ingatan apapun tentang dungeon itu. Menyadari bahwa Qiaoyu tidak memiliki informasi apapun, Xiangdi kemudian melanjutkan penjelasannya dengan berkata, Ma Fei dan aku mencoba menyelidiki untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kami menemukan ada sebuah guild bernama Hunter Guild, yang juga menyelidiki dungeon tersebut. Mereka memiliki sekelompok pemandu dungeon yang mencari nafkah dengan membantu orang lain untuk membersihkan dungeon, dan salah satu anggota mereka, Wang Dafu, juga menghilang di Sudo Underworld. Guild tersebut kemudian mengirim seorang pemimpin yang menuntut kami untuk menjelaskan, mengapa kami menyelidiki Sudo Underworld. Emosi Ma Fei menguasai dirinya, jadi seluruh guild mereka yang terdiri dari sekitar 100 anggota mengalahkan kami. Ma Fei yang paling parah, mereka benar-benar memukulnya habis-habisan. Jadi begitu ceritanya, mari kita hadapi guild itu, ucap Qiaoyu sembari berpikir, bahwa mereka dihajar karena dirinya, karena itu, dirinya tidak bisa membiarkan orang-orang itu lolos begitu saja. Akan tetapi, Xiangdi yang mendengar itu kemudian berkata, itu tidak mungkin, guild tersebut memiliki lebih dari 100 anggota, dan mereka adalah guild level tinggi, jadi mereka pasti memiliki player mid dan high stage, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Aku tidak percaya itu, seluruh guild hunter tidak semua player high stage. Kita mungkin tidak bisa mengalahkan yang high stage, tapi kita pasti bisa menangani yang early stage dan mid stage kan. Mendengar itu, dengan amarah yang membara, Ma Fei membenarkan perkataan dari Qiaoyu. Ma Fei juga berkata, jika dirinya belum pernah dipermalukan seperti itu. Akhirnya, mereka bertiga pun meninggalkan rumah sakit untuk mencari anggota guild yang telah menyerang Ma Fei dan Xiangdi. Sementara itu, di markas besar Guild Hunter, terlihat banyak sekali orang yang sedang berkumpul di depan gedung utama. Tuan Muda Huang, dua bocah itu berani melawan Anda, mereka jelas-jelas tidak waras. Itu benar Tuan Muda Huang, dua bocah itu berani mengganggumu, mereka benar-benar gila. Benar sekali, seharusnya mereka merasa terhormat karena Tuan Muda Huang bahkan berbicara kepada mereka, tetapi mereka malah bersikap keras kepala. Mendengar itu dari bawahannya, dengan angkuh pria berambut ungu yang bernama Huang kemudian berkata, bahwa di depan guild mereka, dua orang itu tidak ada artinya. Huang kemudian memerintahkan bawahannya untuk fokus menemukan Wang Dafu, hidup atau mati. Mendengar itu, salah seorang bawahan dengan percaya diri berkata, bahwa dirinya akan menemukan Dafu bagaimanapun caranya, bahkan jika harus menggali dengan 3 kaki. Setelah itu, saat Huang berjalan sendirian, salah satu bawahannya bertanya, apakah Huang membutuhkan perlindungan? Huang pun kemudian berkata kepada bawahannya, apakah bawahannya pikir akan ada seseorang yang akan menyelakai dirinya?
Salah satu bawahannya yang lain pun membenarkannya, berkata jika mereka hanya berpikir terlalu jauh, karena tidak semua orang sebodoh dua orang itu. Huang pun kemudian menyuruh seluruh bawahannya untuk mencari Wang Dafu, sedangkan dirinya akan berjalan sendiri. Setelah itu, saat Huang berjalan di sebuah gang yang sepi, dirinya bertemu dengan Qiao Yu dan yang lain, yang sedang menuju ke Guild Hunter. Melihat Ma Fei dan Xiang Di, Huang pun kemudian mengejek mereka dengan berkata, bukankah Xiang Di dan Ma Fei adalah dua orang bodoh yang mereka hajar tadi? Setelah itu, Huang pun lanjut berkata, sekarang apa? Membawa bantuan. Aku sarankan kau cari tahu siapa kami terlebih dahulu, sebelum berpikir untuk balas dendam. Akan tetapi, Qiao Yu sama sekali mengabaikan perkataan itu dan balik berkata kepada Huang, bahwa jika Huang meminta maaf sekarang, dirinya mungkin akan mengampuninya. Mendengar itu, Huang seketika langsung tertawa dan bertanya, apakah Qiao Yu sedang bercanda? Huang lalu mengatakan, jika Qiao Yu seharusnya berterima kasih kepadanya, karena Qiao Yu akan dihajar olehnya, namun Qiao Yu malah memintanya untuk meminta maaf. Huang kemudian menjelaskan, bahwa ketika dirinya menghajar Qiao Yu harus tetap diam karena ayahnya adalah kepala Guild Hunter, jadi, apapun yang dirinya katakan adalah hukum. Mendengar itu, Qiao Yu tertawa dan menoleh ke arah Ma Fei dan memberitahunya, tentang apa artinya benar-benar pamer, sambil mengatakan bahwa Ma Fei masih harus banyak belajar. Dengan nada serius, Ma Fei kemudian menjawab, bahwa itu bukanlah pamer karena terlalu dipaksakan, jauh dari halus seperti dirinya. Kesal karena diejek, Huang kemudian berteriak, bahwa mereka berani sekali mengejek dirinya. Huang juga berkata, jika mereka benar-benar punya nyali. Akan tetapi, saat sedang mengatakan itu, tiba-tiba Qiao Yu melompat ke arah Huang sambil berkata, bahwa mereka bukan hanya mengejek, tetapi juga akan menghajarnya. Setelah itu, Qiao Yu memukul wajah Huang dengan sangat keras sambil berkata, bahwa dirinya akan membuat Huang terlihat lebih gemuk dari Xiang Di. Hanya dengan satu pukulan, Qiao Yu membuat Huang terbang jauh. Huang yang marah kemudian berkata, apakah Qiao Yu gila? Huang tidak percaya jika ada yang berani menyerangnya, yang merupakan seorang tuan muda dari Guild Hunter. Sementara itu, Xiang Di yang melihat Huang dihajar oleh Qiao Yu kemudian tertawa dan bertanya kepada Ma Fei, apakah otak Huang rusak karena terlalu banyak pamer? Di sisi lain, Huang yang sangat marah lalu berdiri sambil berteriak, jika Qiao Yu dan yang lain akan mati hari ini juga. Huang kemudian melompat tinggi di udara dan mengeluarkan palu besarnya, untuk menyerang Qiao Yu dan yang lain. Namun, Qiao Yu terlebih dahulu mengeluarkan pedang naga emasnya, untuk menahan serangan palu milik Huang.